Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai ceritanya, seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar tuan dan nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 297 Harga Keabadian. Ketika Henry memandang Hanze, kemarahan di hatinya kembali meningkat. Pelakunya, Henry berdiri perlahan dan hendak berjalan menuju Hanze. Mariam tiba-tiba teringat telepon dari kakeknya kemarin, dan dengan cepat meraih Henry dan berkata, "Suamiku, tunggu sebentar. Kakekku memintamu untuk bangun dan meneleponnya. Dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepadamu, dan dia berulang kali memberitahu Henry agar tidak membunuh Hanze." Apa? Mendengar permintaan ini, Henry tiba-tiba menjadi marah. Dia memang tidak akan membunuh Hanze, tapi kakek Mariam mengajukan permintaan ini, yang jelas terlalu aneh dan membingungkan. Sekarang dia hampir memperkosa Mariam. Bersikap baik terhadap hewan berarti merugikan diri sendiri. "Suamiku, harap tenang dan selesaikan panggilan teleponnya dulu ya." Mariam bisa merasakan kemarahan Henry. Alih-alih mengeluh, dia malah diliputi kebahagiaan, yang menunjukkan bahwa pria ini hanya memikirkan dirinya sendiri dan benar-benar mencintainya. Jadi dia sangat marah. Henry nyaris tidak bisa menahan amarahnya, mengangguk, dan duduk kembali di sofa. Mariam membalik ponselnya dan menghubungi nomor kakeknya. Begitu dia tersambung, suara baik seorang lelaki tua terdengar dari dalam. "Nak, apakah Henry sudah bangun?" Teleponnya bebas genggam, dan Henry dapat mendengarnya dengan jelas. Dia juga dapat merasakan kepedulian tulus lelaki tua itu, yang tidak hanya membuat hatinya hangat. "Kakek, dia sudah bangun dan dalam kondisi baik," kata Mariam cepat. "Oh, hebat, Tuhan punya mata, Tuhan punya mata," orang tua itu berkata 2 kali berturut-turut. Mendengar suara lelaki tua itu, kemarahan Henry mereda. "Kakek, saat fajar menyingsing pagi ini, 2 orang datang ke vilaku dan menculikku dan membawaku ke hotel Kylie tempat tinggal Hanze. Binatang buas ini ingin menganiayaku. Untungnya, Henry datang tepat waktu dan menyelamatkanku. Sekarang dia telah saya ditundukkan oleh Henry. Bagaimana Anda ingin menghadapinya?" Mariam dengan singkat memperkenalkan situasinya. "Brengsek, binatang buas ini." Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan marah di telepon. Setelah terdiam sekitar setengah menit, lelaki tua itu berkata, "Beritahu Henry, selama itu tidak membahayakan nyawanya dan dia tidak kekurangan apapun. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya. Aku akan buru-buru ke kota Bandung segera. Ada hal penting yang ingin kubicarakan dengannya," katanya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Ketika Mariam mendengar bahwa kakeknya akan datang, dia tahu bahwa masalah ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Dia memegang telepon yang ditutup dan menatap Henry di depannya, dan dia tidak tahu sejenak. Henry berdiri dan berkata dengan lembut, "Tunggu di kamar, saya akan membawanya ke ruang tamu." Mariam mengangguk dan tidak berkata apa-apa, tetapi sudah menduga bahwa Henry mungkin akan mengambil pendekatan yang lebih kejam. Henry mengangkat Hanze, membawanya ke ruang tamu di luar, dan melemparkannya ke tanah. Henry mengeluarkan jarum perak dan setelah memastikan bahwa tidak ada bisa ular,
Dia dengan ringan menusuk titik senting Hanze. Hanze segera bangun, membuka matanya dan melihat Henry, dan secara naluriah ingin segera menutupnya. Jika kamu ingin mati dan tidak pernah membuka mata, aku dapat membantumu. Jika kamu ingin menjadi buta, aku dapat membantumu, kata Henry sambil mencibir. Henry, aku salah. Tolong ampuni aku. Hanze memikirkan kekerasan terakhir kali dan nasib tragis 6 pengawalnya di luar tadi. Henry memandang Hanze di depannya dan memikirkan pria tampan yang melamar di tempat kejadian 3 hari lalu. Anjing adalah dukungan terbaik untuknya, dan berpakaian seperti binatang adalah kata sifat terbaik. Apakah menurutmu berguna untuk mengatakan ini sekarang? Ini seperti jika aku menikammu 2 kali dengan pisau dan membunuhmu, dan aku meminta maaf pada tubuhmu. Apakah itu berguna? Henry bertanya sambil tersenyum. Ya. Orang selalu suka mengakui kesalahannya saat melakukan kesalahan dan mengakuinya. Tapi seberapa besar kita bisa menyesalinya? Jika Hanze diberi kesempatan lagi untuk memilih, dia mungkin memilih untuk tidak melamar Maryam, atau menolak permintaan Zego hari itu dan membunuh Henry secara langsung. Namun, semuanya sudah terlambat. Kini dia hanyalah seekor ikan dan hanya bisa disembelih oleh orang lain. Henry, katakan saja padaku, selama aku bisa melakukannya, aku bisa berjanji padamu, kata Hanze dengan wajah memohon. Oh, saya tidak tahu apa yang bisa Anda berikan kepada saya. Sebaiknya tuliskan dulu apa yang bisa Anda berikan kepada saya. Jika saya puas, selesailah. Jika Anda tidak puas, mari kita bicarakan. Setelah Henry selesai berbicara, dia berbalik dan duduk di sofa di ruang tamu. Henry membiarkan Hanze bermain dengan bebas, tapi dia sedikit bodoh. Apa yang harus ditulis? Akhirnya, memikirkan siaran langsung hari itu, saya mengambil pena dan menulis di kertas pesan hotel. Saya secara sukarela mengakhiri pertunangan saya dengan Maryam. Setelah Hanze selesai menulis, dia menyerahkannya kepada Henry dengan gemetar. Henry mengambilnya dan melihatnya, dengan cibiran di sudut mulutnya. Tepuk, dengan suara. Dia mengangkat tangannya dan menghancurkan meja teh marmer di sebelah sofa hingga berkeping-keping, membuat Hanze gemetar. Dia segera mengambil kertas itu, berpikir lama, dan menulis di atasnya, di masa depan, dia tidak akan pernah membalas dendam terhadap Henry dan keluarga Tang dan Maryam. Setelah menulis, dia menyerahkan kertas itu lagi kepada Henry. Henry melihatnya sekilas dan tersenyum. Hanze, kamu juga sudah dewasa. Apa kamu tidak mengerti apa-apa? Apa menurutmu aku akan takut akan balas dendammu? Apa menurutmu apa yang kamu tulis berguna? Lalu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Hanze sedikit bodoh sekarang. Kompensasi, kata Henry dengan tenang. Kompensasi? Berapa? Dia sangat jelas tentang kompensasi Henry. Baik Bang Tianyi maupun keluarga Sen Zongfeng telah menderita kerugian. Beri aku 100 miliar. Ah, Hanze sangat ketakutan hingga dia duduk di tanah. Anda memutuskan sendiri apakah hidup Anda atau 100 miliar itu berharga, Henry berkata dengan ringan. Saya hanya punya 30 miliar di kartu sekarang, tidak sebanyak itu, kata Hanze dengan ekspresi pahit di wajahnya.
Kalau begitu beri aku 30 miliar dulu, kata Henry sambil tersenyum tipis. Hanze segera mengeluarkan cek tersebut, menulis cek sebesar 30 miliar dan menyerahkannya kepada Henry. Henry mengambilnya, melihatnya dan berkata sambil tersenyum, "Beri saya harga Kili Group sebesar 20 miliar. Ah, oke. Hanze baru saja memanggil, dan ketika dia melihat ekspresi Henry berubah drastis, dia sangat ketakutan hingga kehilangan kesabaran. Dia buru-buru menemukan kontrak yang dia terima ketika dia melamar hari itu, menulis perjanjian transfer ekuitas, dan menyerahkannya kepada Henry. Henry mengambilnya dan merasa senang. Setelah berbalik, Kili Group kembali menaikkan harga 3 kali lipat. Ini, tuliskan aku 50 miliar IOU lagi. Henry menunjuk ke kertas putih di depannya dan berkata. Ketika Hanze mendengar ini, dia hampir pingsan. Tadi saya minta 100 miliar. Saya pikir semuanya akan selesai dengan cek 30 miliar dan perusahaan. Tapi saya tidak menyangka pada akhirnya orang yang lebih beruntung harus mengeluarkan IOU. Bukankah ini menguliti selapis demi selapis? Mengapa saya merasa seperti bawang tanpa kulit, semuanya putih? Bab 298 Saya sombong. Henry memandang Hanze dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Tanpa simpati di hatinya, dia tidak boleh berbelas kasihan kepada orang seperti itu. Bahkan jika dia harus menggunakan metode seperti itu untuk menghadapinya. Hanze mengambil pena dan menulis IOU dengan tangan gemetar. Adapun alasan pinjaman tersebut, Henry membantunya memikirkannya untuk menebus hidupnya. Henry melihat kedua lembar kertas di atas meja dan berkata dengan lembut, "Tempelkan sidik jarimu di atasnya." Tidak ada bantalan tinta. Sebelum dia selesai berbicara, Hanze menjerit, sebuah jarum perak telah menembus ibu jari kanannya. Rasa sakit saat paku ditusuk membuatnya hampir mengompol. Hanze dengan enggan mencabut jarum perak dan menekan sidik jarinya dengan darah. Henry menyimpan kedua kertas itu, memandang Hanze, dan bertanya sambil tersenyum, "Tahukah kamu siapa yang memblokir tamparan saya hari itu?" Hanze menggelengkan kepalanya. Dia Leni. Tetapi memikirkan Leni muntah darah dan tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Setelah dia menyebutkannya, rasa dingin tiba-tiba menjalar di punggungnya. Dia adalah gadis penghangat tempat tidurku. Dia kehilangan separuh hidupnya untuk menyelamatkanku. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Setelah Henry selesai berbicara, matanya dipenuhi dengan rasa dingin hidup atau mati. Meskipun pil itu bisa menyelamatkan nyawanya, dia tidak tahu seberapa baik, dan dia merasa khawatir sekaligus marah. Memikirkan hal ini, jantungku yang mabuk menyerang lagi, dan aku menahan diri agar tidak muntah darah. Tapi ekspresi sedih sudah memasuki mata Hanze. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Hanze bertanya dengan lemah. "Jika aku menamparmu, hidup atau mati akan bergantung padamu." Setelah Henry selesai berbicara, telapak tangan Hanze jatuh ke tubuhnya sebelum dia sempat bereaksi. Namun, Hanze hampir tertawa. Tidak sakit sama sekali, seolah dia tidak merasakan apa-apa. Ekspresi Hanze jatuh ke mata Henry, dan sudut mulutnya semakin terangkat.
Idiot, cantik, aku tidak ingin menyakitimu sama sekali. Tapi gunakan energiku yang sebenarnya untuk menutup meridianmu sepenuhnya. Menyebabkanmu menurun hari demi hari dan menyusut sedikit demi sedikit setelah Audio 1 milik atau 2 Software tahun. Channel. Apakah aku membuatmu tampan? Aku akan membuatmu cacat. Hei, aku terluka. Dan kekuatanku rendah sekarang, yang memberimu keuntungan. Sekarang saatnya menangani penculikan Maryam hari ini. Bagaimana kamu harus menghadapinya? Henry berkata dengan nada kecewa. Hanze, apakah orang ini telah belajar menghitung akun sejak dia masih kecil? Apakah dia seorang akuntan di kehidupan sebelumnya? Kamu? Aku tidak mau, kata Hanze di akhir. Dia menjepit kakinya dan menutupi bagian bawah tubuhnya dengan tangannya. Haha, jangan gugup. Aku tidak seseram itu. Sebenarnya aku orang yang baik. Lagi pula, wajar kalau laki-laki punya keinginan dan kebutuhan. Ambilkan aku sebotol air. Aku capek, baru saja memukulmu. Dia bilang dia haus. Setelah Henry selesai berbicara, dia menunjuk ke air mineral di atas meja. Hanze benar-benar tertekan ketika dia mendengar bahwa dia lelah karena pemukulan, tetapi dia tetap pergi mengambil air dengan patuh. Henry melihat ke belakang seperti sedang melihat seorang pria kayu. Setelah Hanze membawakan air, dia menyerahkannya ke tangan Henry dengan kedua tangannya. Henry mengangguk, tampak puas, membuka tutupnya dan menyesapnya. Saya tidak tahu apakah dia minum terlalu banyak, tapi dia menyemprotkan seteguk air dan memandikan Hanze dengan air dingin. Maafkan aku, penampilanmu membuatku tertawa terbahak-bahak, Henry berkata sambil tersenyum. Hanze menutup matanya dengan depresi. Untungnya, tidak ada orang luar. Jika tidak, dia tidak akan bisa berperilaku baik di masa depan. Saya menghabiskan puluhan juta dan hampir seluruh sumber daya saya untuk menghapus siaran langsung 3 hari lalu dari internet, dan dimarahi oleh keluarga saya. Jika saya tahu bahwa hari ini akan menjadi lebih buruk, saya khawatir saya tidak akan memiliki pijakan di masa depan. Lupakan saja, karena aku menyemprotkannya padamu. Aku tidak akan meminta bagian kompensasi dari Maryam, Henry berkata dengan menyesal. Hanze sangat senang hingga dia hampir berteriak, dan dengan cepat menutup mulutnya dengan tangan untuk berhenti mengeluarkan suara apapun. Henry mencibir lagi di dalam hatinya. Apakah menurut Anda itu seburuk itu? Seteguk air saya barusan seperti jimat hidup dan mati dari tetua anak Tianshan. Ia telah memblokir semua 36 titik akupuntur termasuk saluran air Anda, dahe dan titik pusat dokter. Kamu akan menunggu selamanya. Lebih baik berhenti menjadi laki-laki. Alasan mengapa Henry tidak menggunakan kekerasan untuk menyelesaikannya adalah karena dia mendengar kekhawatiran yang Audio mendasari milik kata-kata Software Nona Channel. Maryam. Tidak banyak hal yang bisa membuatnya khawatir pada usia dan tahap ini lebih tersembunyi dan jangan gunakan kartu truf Anda sekaligus. Hanze, siapa yang bertanggung jawab atas grup Zhang Anda? Henry bertanya sambil tersenyum. Kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Hanze jelas sangat waspada. Tidak ada yang serius. Aku hanya ingin berkomunikasi dengannya. Jika kamu tidak ingin malu, telepon saja. Kalau tidak, Henry tidak menyelesaikan apa yang dia katakan.
tapi maksudnya apa yang dia katakan selanjutnya sangat jelas. Hanze ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya menghubungi nomor telepon kakeknya Zhang Bangjian. "Hanze, kamu baik-baik saja?" Suara ramah lelaki tua itu segera terdengar. Kakek, Henry ingin berbicara denganmu." Hanze tergagap. "Apakah kamu disandera olehnya?" Orang tua itu segera menebak alasannya, dan suaranya menjadi gugup. "Kamu salah. Saya tidak menyandera dia. Dia menculik istri saya dan mencoba berperilaku seperti binatang. Tapi saya menangkapnya." Henry mengambil telepon dan berkata ke mikrofon, "Maryam adalah tunangan Hanze. Kamu merampok istrinya dan sekarang kamu memukulinya. Apakah dia babi? Jangan terlalu bersemangat. Seiring bertambahnya usia, akan mudah untuk pergi menemui penguasa neraka jika kamu terlalu bersemangat," Henry berkata sambil tertawa. "Brengsek," Tuan Zhang mengumpat sambil terbatuk-batuk. "Kamu memiliki cucu yang bajingan itu. Dia datang ke kota Bandung dan menimbulkan keributan. Bahkan aku pun bermasalah. Hutangnya belum dilunasi." Hanze berdiri di dekatnya, memandang Henry yang tampak bangga dan sombong atas kemalangannya. Dia merasakan kebencian dari lubuk hatinya. Jika seni bela dirinya tidak dihapuskan, jika dia bisa mengalahkan Henry, dia akan segera membunuhnya. Tentu saja, ini semua tidak masuk akal. Jika benar, tidak perlu menghubungi nomor kakek Zhang Bangjian. "Jika kamu punya permintaan, katakan saja secara langsung." Zhang Bangjian tahu bahwa Henry pasti ada hubungannya dengan panggilan itu, jadi dia berhenti mengomel. Sangat khawatir dia akan marah sampai mati dengan kata-katanya. "Orang tua itu cukup bijaksana, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Pertama, Hanze, keluar dari kota Bandung dan jangan biarkan aku melihatnya lagi. Kedua, pastikan aku menjalani kehidupan yang baik. Jika terjadi sesuatu bagiku, aku khawatir kamu, keluarga Zhang, akan menyesalinya seumur hidupmu. Ketiga, segera bayar kembali 50 miliar IOU yang terutang cucumu padaku," kata Henry dengan suara yang jelas dengan cahaya dingin di matanya. Kamu sedang mencari kematian? Kamu sungguh sombong." Zhang Bangjian sangat marah hingga dia tidak bisa bernapas dengan rata. "Iya, aku sombong. Tapi aku tidak menganggap serius keluarga Zhangmu. Jika kamu tidak ingin menyesalinya, kita tunggu dan lihat saja." Setelah Henry selesai berbicara, dia mengangkat telepon dan melempar itu ke tanah, menunjukkan sikapnya yang mendominasi. Bersambung.